Laki-laki kebanyakan mungkin KB-nya digunakan hanya kondom, hanya kondom. Tapi ada satu metode KB, alat kontrasepsi KB, yaitu metode operasi pria ini memang ini sangat sedikit sekali peminatnya di Kabupaten Karawang. Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, sudah ada di hadapan saya tamu istimewa. Beliau merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Ibu Hajah Sopiah. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bu, tadi sebelum ke kantor Alexa sibuk juga kayaknya rapat-rapat. Ada rapat dari Bapeda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke kantor Alexa. Siap. Bu, gini, kita kalau beliau sudah datang di sini, kita mau bincang-bincang yang nggak jauh. Karena seputar pengendalian penduduk dan KB ya, yang kita obrolkan pasti seputar KB, Bu. Ya, siap. Tapi gini, Bu Hajah, mungkin belum semua masyarakat juga mengenal apa sih itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kerjanya apa saja, mungkin bisa Ibu jelaskan di awal. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Aega. Saya Sopiah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Tadi Aega menanyakan apa sih tugas DPPKB ya? Yeah. Mungkin kalau sekarang banyak masyarakat yang tidak tahu apa DPPKB ya. Yeah. Bahkan jangankan masyarakat, kadang kepala OPD pun masih rada bingung DPPKB itu apa, karena kalau dulu kan waktu zaman Orde Baru kita dikenal dengan BKKBN. Oh iya, iya. Ya, BKKBN itu sudah tidak aneh lagi buat masyarakat se-Indonesia. Yeah. Karena di setiap tayangan pagi di TV itu selalu ditayangkan lagu Keluarga Berencana. Keluarga Berencana ya. Keluarga Berencana itu selalu ditayangkan di media TV ya, di waktu zaman Orde Baru. Nah, sekarang setelah otonomi daerah, BKKBN, semua pegawai BKKBN dilimpahkan ke daerah sejak tahun 2025, nama itu sudah berubah. Yeah. Awalnya kami dilimpahkan ke BKKBN kan nama kami BKKBN dulu ya. Yeah. Tapi setelah di otonomi daerah kami disatukan dengan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil. Waktu itu kami menyatu dengan catatan sipil hanya satu bidang. Kalau dulu kami menjadi badan waktu BKKBN, tapi setelah otonomi daerah kami menjadi satu bidang, yaitu bidang keluarga berencana. Ya, tugas kami sekarang dengan sudah terbitnya Perbu Bupati tahun nomor 65 tahun 2021 yang bernama DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih mengenal lagi bahwa BKKBN itu sudah berubah nama menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Keluarga Berencana. Ya, tugas kami adalah membantu Bupati Karawang dalam urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, itu penting. Nah, Bu, ini Bu Hajah kan ini sekarang awal tahun nih, 2023 ya. Apa nih Bu program kerja yang saat ini sedang jadi concern dinas Ibu yang Ibu pimpin? Concern kami di DPPKB ke-1 tahun 2020 kebetulan memang untuk peserta KB MOW itu sangat sulit, apalagi MOP ya, untuk pria itu sangat sulit di Kabupaten Karawang. Tahun 2021 kami sudah mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk ikut MOW, ini gratis semua. Kami berikan biaya hidup selama 3 hari karena setelah di MOW itu tidak bisa bekerja. Semua digratiskan dengan biaya dari BKKBN, dari DAK non-fisik. Itu kami hanya mencapai 250 tahun 2021. Tapi kami selalu berjuang karena MOW ini baik sekali programnya untuk masyarakat khusus yang kurang mampu. Tahun 2022 alhamdulillah kami bisa mencapai hampir 200% dari target 2021. Dan tahun 2023 pun sama, kami masih fokus mengejar masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti MOW, khususnya ya masyarakat yang sudah usianya sudah tidak layak lagi untuk hamil, kemudian anaknya banyak, kemudian punten
kesejahteraannya kurang, itu yang kami fokuskan untuk mengajak masyarakat melalui teman-teman kami petugas PLKB di seluruh Kabupaten Karawang. Ya, Bu Aja gini, mungkin belum semua masyarakat juga tahu nih apa itu MOW, apa itu MOP, mungkin harus dijelaskan juga. Baik, kalau MOW itu kan metode operasi wanita ya. Jadi itu setelah dia usia 39 yang masih pus, kemudian anaknya sudah 3, kemudian dia kesejahteraannya minim, teman-teman kami selalu intinya mah maksa-maksa lah. Maksa-maksa artinya maksa pun dengan catatan harus ada izin suami. Karena ini kebanyakan MOW ini kan ada apa sih? Ada kayak yang apa sih, banyak yang katanya tidak boleh lah gitu. Tapi alhamdulillah semakin kami sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana MOW itu kita laksanakan, semakin banyak yang paham dan semakin banyak yang ingin. Bahkan target kemarin aja di anggaran kami hanya 450-an, tapi ini malah banyak juga masyarakat yang tidak dilayani. Mudah-mudahan di tahun ini target kami bisa terus dicapai, karena memang untuk mensejahterakan masyarakat terutama dari pelayanan KB ini sangat penting buat Kabupaten Karawang. Nah, Bu Aja, ngomong-ngomong soal KB ini, ada nggak strategi khusus yang dilakukan oleh Dinas KB, baik itu oleh Dinas maupun tenaga kerja lain yang di bawahnya, membujuk masyarakat untuk mau ikut KB gitu? Karena kan penting juga untuk pengendalian penduduk. Strateginya Ibu melakukan seperti apa sih? Strateginya kami bukan hanya mengajak ke pasangan usia subur ya. Kalau laki-laki memang agak sulit sekali ya untuk diajak KB, karena kata laki-laki identik KB itu untuk perempuan. Tapi padahal MOP itu juga sangat bagus ya untuk laki-laki. Kalau misalnya si istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi apapun tidak cocok, apa salahnya sih suami ikut membantu istrinya ikut KB gitu. Nah, itu Bu yang ini selama ini laki-laki kebanyakan mungkin KB-nya digunakan hanya kondom. Hanya kondom. Tapi ada satu metode KB, alat kontrasepsi KB, yaitu metode operasi pria ini memang ini sangat sedikit sekali peminatnya di Kabupaten Karawang. Tahun lalu 2021 kami hanya mendapatkan akseptor MOP itu 12. Tapi dari setahun 12 orang? Iya, 12 orang. Itu yang sangat sulit. Kemudian tahun 2022 kami mendapatkan hanya 15. Itu 15. Ada peningkatan. Tahun ini karena dari pusatnya juga mungkin target MOW itu banyak yang tidak tercapai. Bukan hanya di Karawang loh, ini hampir se-Indonesia. Akhirnya BKKBN pusat dalam hal ini dibiayai oleh DAK non-fisik hanya diberikan anggaran untuk 4 orang akseptor MOP. Jadi intinya sih walaupun memang pembiayaan dari pusat hanya dibiayainya 4 orang, tapi insya Allah kalau memang masyarakat ingin menggunakan MOP kami bantu. Bu, tadi untuk yang pria dari setahun itu kan 4 orang kalau untuk tahun ini ya Pak? Tahun ini 4 orang. Bu, tahu nggak sih faktor apa sih yang mereka kurang tertarik ikut KB pria itu terutama? Jadi banyak isu-isu miring sih ya tentang MOP ini, katanya bisa macam-macam lah. Jadi sehingga masyarakat terbawa dengan isu-isu tersebut. Padahal sebetulnya ada kader kami yang sudah mengikuti MOW dan bahkan dia sebagai motivator KB pria ini. Mereka bahkan alhamdulillah setelah di MOP istrinya juga dengan leluasa mendidik anaknya, kemudian bisa ikut dagang dan sebagainya, tidak lagi dituntut nanti hamil lagi. Akhirnya si prianya mau jadi akseptor MOP dan sekarang menjadi motivator pria, yaitu ada di Kecamatan Gasteko. Tapi Bu punten nih, harus saya tanya juga nih, mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya KB untuk pria tuh sama seperti perempuan minum
pel atau mungkin ada alat lain tadi selain kondom Bu ya? Atau seperti apa gitu? Iya. Biar tahu juga masyarakat. Karena ini harus dijelaskan kawan-kawan. Kalau KB itu kan ada beberapa alat kontrasepsi ya, kalau kita sebutnya Alkon. Alat kontrasepsi itu ada IUD yang khusus memang bagi perempuan, kemudian ada implan juga bagi perempuan, kemudian suntik juga bagi perempuan, kemudian MOW bagi perempuan juga. Ada 2 untuk laki-laki, hanya kondom dan MOP. Tapi yang lakunya kondom malah, karena kondom, karena mungkin kondom satu mungkin mereka anggap simpel digunakan ya. Keduanya mungkin MOP juga karena ada ketakutan ya, ketakutan dari si pria itu untuk menggunakan MOP. Kadang katanya tidak bisa berdiri. Seperti itu. Jadi ada ketakutan seperti itu. Tapi insya Allah motivator KB pria ini keliling ke semua kecamatan. Apabila ada pertemuan-pertemuan, mereka si bapak itu langsung memberikan sosialisasi tentang pengalaman dia menggunakan MOP. Berarti sebenarnya tidak ada efek samping yang negatif Bu ya? Sebetulnya tidak ada. Justru bagus ya? Cukup bagus. Bagus. Bu, target di tahun ini berapa untuk pria MOP ini? Ya untuk pria sebetulnya target kami inginnya sih lah dari tahun ke tahun melebihi tahun yang lalu ya. Tahun lalu intinya harusnya sih tahun ini lebih banyak lagi. Cuma itu dari penganggarannya kami kan sudah diplotting oleh BKKBN Pusat dalam hal ini dalam dana DAK fisik, sehingga tahun ini kita hanya ditargetkan 4 orang itu. 4 orang ya? Dari tahun kemarin kita mencapai 15, tahun ini hanya ditargetkan 4 orang. Tapi saya tadi bilang tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat yang betul-betul ikhlas ingin di MOP, kita siap melaksanakan itu gratis semua untuk itu. Tapi sekali lagi saya harus nanya ini, penasaran juga saya soal MOP ini. Memang membutuhkan biaya besar Bu? Tidak sih ya sebetulnya. Malah anggarannya pun ya punten kalau di sini kan tidak etis ya. Anggarannya pun kalau lebih besar MOW malah daripada MOP. Oh justru itu ya. Tapi yang anehnya peminatnya kecil terus. Peminatnya kecil itu rasa ketakutan itu. Karena takut, intinya mah takut tidak jantan lagi mungkin seperti itu. Padahal enggak ya, ini jadi catatan. Efek sampingnya tuh bagus, itu tidak ada Bu ya. Nah Bu, bicara soal KB, mungkin Ibu juga memiliki SDM yang tidak sedikit, terutama untuk penyuluh-penyuluh di lapangan, petugas lapangan keluarga berencana. Nah hari ini dinas Ibu punya berapa sih total? Iya. Beda ya, dulu waktu zaman saya memang terlahir dari BKKBN ya. Saya pertama kali tugas diangkat menjadi PNS tahun 1986, waktu itu saya ikut melamar jadi pegawai BKKBN. Waktu itu dengan jumlah penduduk yang tahu sendiri di Kabupaten Karawang belum seperti sekarang ini. BKKBN Pusat, karena memang dulu tuh BKKBN itu betul-betul sangat diperhatikan oleh Pak Presiden waktu itu, karena waktu itu satu desa itu harus ada 1 PLKB, itu wajib. Waktu itu wajib. Kalau kurang kalau ada kekurangan, kita wajib hukumnya untuk memohon pertambahan PLKB. Tapi sekarang dengan otonomi daerah yang dilaksanakan tahun 2025 ini, banyak pegawai ex BKKBN dialih tugaskan ke dinas lain. Ada yang ke kecamatan, ada yang ke dinas-dinas lain. Tapi alhamdulillah sekarang masih ada yang tetap di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Seperti saya kan pernah juga pindah ke beberapa tempat. Bukan hanya di BKKBN, setelah otonomi saya pindah ke Capil, kemudian setelah itu pindah ke Dinas Kesehatan, selama 3 tahun, pindah ke Disnaker selama 10 bulan, kemudian alhamdulillah dikembalikan lagi ke hidup saya pertama jadi PNS di DPPKB. Nih jumlah pegawai sekarang yang ada itu, PNS-nya itu hanya ada 35 orang, penyuluh KB-nya yang PNS. Itu pun sudah dialihkan kepegawaiannya menjadi pegawai pusat. Tapi bukan daerah Bu ya? Bukan daerah, pegawai pusat yang dipekerjakan di daerah. Ini alhamdulillahnya Ibu Bupati kita memang beliau seorang dokter yang paham betul tentang KB, sehingga dengan adanya aturan yang membolehkan walaupun pegawai pusat yang dipekerjakan di daerah diberikan
apa sih jasa lainnya, mungkin alhamdulillah Karawang mendapatkan jasa KIE untuk PLKB, untuk penyuluh KB PNS-nya. Dan ini semakin ke sini akan semakin berkurang PKB PNS-nya itu, karena setiap tahun itu ada beberapa teman kami yang pensiun, semakin berkurang. Tahun 2010 dengan semakin berkurangnya pegawai PLKB di lapangan, ini bukan hanya di Karawang, ini se-Indonesia. Keluhan BKKBN ini, kenapa KB ini sekarang tidak lagi seolah-olah menggema pada saat Orde Baru, karena memang pegawainya juga sudah mulai berkurang. Nah, ini alhamdulillah gebrakannya Pak Gubernur Pak Ahmad Heriawan ya waktu tahun 2010 merekrut tenaga penggerak desa yang namanya TPD. Oh, TPD ya? Iya, ini alhamdulillah semua dibiayai oleh APBD 1, Karawang mendapatkan jatah 63 orang ya. Ini alhamdulillah bisa menambah kekosongan desa-desa yang tidak ada PLKB-nya. Nah, setelah itu kami sampaikan ke waktu itu Pak Bupatinya Pak Ade Suara, Pak Haji Ade Suara, menyampaikan ke beliau bahwa provinsi aja, Pak Gubernur aja mempunyai kebijakan mengangkat penggerak tenaga desa. Kenapa kabupaten tidak, Pak? Kita kan untuk memajukan Karawang juga, untuk memajukan mensejahterakan Kabupaten Karawang, masyarakat Kabupaten Karawang di bidang keluarga berencana. Alhamdulillah waktu itu beliau sangat setuju. Kemudian saya disuruh konsultasi dengan BKD waktu itu, dan BKD waktu itu kepalanya Pak Herianto, intinya untuk pengadaan pegawai itu memang tidak diperbolehkan lagi secara aturan. Tapi kalau memang dibutuhkan bisa, tapi digajinya melalui kegiatan. Jadinya kami sepakati dan dimasukkanlah bahwa pengadaan PLKB non PNS ini diberikan namanya menjadi jasa KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Ini sampai sekarang alhamdulillah dari tahun ke tahun pemerintah Kabupaten Karawang selalu memperhatikan tenaga penyuluh KB, kesejahteraannya juga diperhatikan. Dari mulai 500 sekarang sudah sesuai dengan pendidikannya. Ini kami sering dapat kunjungan dari kabupaten lain. Karawang kok bisa gitu ya, ada merekrut tenaga non PNS melalui APBD 2. Kemudian jumlah honornya pun malah lebih besar dari kabupaten lain. Nah, ini alhamdulillah teman-teman PLKB juga walaupun mereka gajinya tidak sesuai dengan harapan, tapi alhamdulillah mereka kerja sangat antusias untuk betul-betul menyukseskan program keluarga berencana. Nah, Bu Aja, ketika kita bicara soal KB, tentu nggak jauh dari angka kelahiran, Ibu. Ini angka kelahiran anak di Karawang tinggi hari ini. Angka kelahiran di Karawang kemarin aja ya, hasil kita kan di tahun 2002 ini mendapatkan khusus penanganan stunting ya. Punten tadi melebar dulu ke penanganan stunting. Karena Pak Kepala BKKBN Republik Indonesia ditunjuk oleh Pak Presiden untuk menjadi koordinator penanganan stunting. Akhirnya kan kami di daerah juga diberikan tugas yang sama, penanganan stunting di Kabupaten Karawang. Ini ke stunting dulu sebelum ke itu. Kami didanai oleh pusat untuk penanganan stunting ini cukup besar ya. Tapi mohon maaf, memang bukan hanya Kabupaten Karawang, mungkin kabupaten lain juga sama untuk penyerapan anggaran DAK non fisik ini tahun ini memang relatif banyak silpanya. Artinya kami waktu itu memang awal-awal diberikan tugas untuk penanganan stunting dengan juknis yang belum dulunya juga terlambat. Kemudian kami juga baru-baru kan melaksanakan itu, sehingga kami masih mempelajari, masih bertanya-tanya. Kemudian di Karawang sendiri untuk penanganan stunting kami harus membentuk tim pendamping keluarga untuk mendampingi para calon pengantin, para calon ibu hamil.
Kami bentuk 5.478. Oh, banyak juga. Ya, 5.478 di Kabupaten Karawang. Satu tim itu 3 orang yang terdiri dari bidan, dari PLKB dan dari PKK. Ini tugas mereka mendampingi keluarga-keluarga di Kabupaten Karawang, khususnya yang hamil. Target dari pusat itu hamil di Kabupaten Karawang itu 42.000. Ternyata 42.200. Dalam itu harus dilaksanakan selama 10 kali. 10 kali dalam 1 tahun. Ternyata real di lapangan itu sesuai fakta real yang mereka klaimkan ke anggaran di akanan fisik itu hampir kurang lebih sekitar 10 sampai 10 ribuan lah. Jadi otomatis yang lahir itu di Karawang itu mungkin di sekitaran segitu ya. Kemudian untuk untuk calon pengantin itu 18.017 orang. Itu kami dampingi juga tidak sesuai harapan pusat karena target yang ditargetkan oleh pusat terlalu tinggi, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Artinya kami dalam hal ini untuk penanganan stunting itu betul-betul kami dampingi calon pengantin. Si calon pengantin itu kita dampingi dari mulai dia 3 bulan sebelum nikah, apakah dia kekurangan darah atau tidak. Oh, itu asli didampingi? Didampingi oleh tim kami. Didampingi, makanya di desa itu didampingi oleh tim yang 3 orang ini. Yang 3 orang satu tim itu. Kita dampingi, kemudian diberikan pulsa oleh pusat. Ya, pulsa satu bulan 100.000. Makanya ini yang tadi saya bilang banyak yang tidak terserap. Anggaran ini diantaranya adalah untuk pulsa, karena pulsa itu harus dilaksanakan 12 bulan tahun 2022 itu untuk tim pendamping keluarga. Padahal tim pendamping keluarga sendiri dalam proses dan baru kami bisa melaksanakan di bulan April. Jadi 3 bulan tidak terserap karena tim pendamping keluarga sendiri masih dalam pelatihan. Kemudian dalam proses pendaftaran dan lain sebagainya, sehingga Silpa itu banyaknya di situ. Jadi kami berikan pulsa untuk tim pendamping keluarga semuanya di Kabupaten Karawang yang sudah saya bilang tadi. Itu melaporkan keluarga-keluarga hamil, keluarga melahirkan, dan keluarga yang calon pengantin. Nah, tadi soal kelahiran sudah dijelaskan nih gamblang oleh Bu Haja. Sekarang soal kematian, Bu. Soal kematian ibu dan balita. Di Karawang masih tinggi nggak, Bu, sejauh ini, Bu? Sesuai data yang evaluasi evaluasi dari provinsi, Karawang memang terbawah angka kematian ibu dan bayi ya. Artinya di tahun kecil. Terbawah tuh artinya paling banyak. Oh, paling banyak justru ya. Paling banyak di Jawa Barat, Karawang ya. Tahun ini, Bu, atau tahun kemarin? 2021. Itu akibat kan kita tahu ya, waktu tahun 2020-2021 itu kan pandemi lagi tinggi-tingginya. Salah satu angka kematian ibu dan bayi itu diantaranya adalah karena pandemi. Itu hampir mencapai 117 orang. COVID. Pandemi COVID di waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian kami kemudian KB pasca persalinan pun di Jawa Barat kedua terbawah. Terbanyak juga berarti kan? KB pasca persalinan kedua terbawah. Ini kami kan dengan Dinas Kesehatan kolaborasi bagaimana caranya kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan Karawang dalam hal penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian bagaimana kami meningkatkan KB pasca persalinan. Karena KB pasca persalinan sendiri adalah salah satu cara untuk mencegah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan alhamdulillah gayung bersambut. Kemudian kami kedatangan JPIGO yang dalam hal ini peran beliau adalah artinya mendampingi kami dalam hal tadi, karena kami terbawah di Jawa Barat, sehingga kami berkolaborasi membuat tim, dan kami rembukan bahwa kita memang harus merubah atau menerbitkan Perbu tentang KBPP ini, tentang pedoman pelayanan
kesehatan ibu, kematian bayi, dan KB pasca persalinan. Ini alhamdulillah diapresiasi oleh provinsi, bahkan oleh pusat, karena mungkin satu-satunya setelah ada pendampingan dari JPIGO Karawang yang lebih dulu menerbitkan Perbub nomor 18 tahun 2022 tentang pedoman kesehatan ibu dan bayi. Nah ini alhamdulillah tentang dan KBPP. Nah ini setelah Perbub ini turun, alhamdulillah dengan gerak cepat kami, kemudian dan kami melaporkan ke Bupati, alhamdulillah beliau juga sangat respon sehingga ada kemajuan. Ada kemajuan, adanya penurunan lah, ada penurunan angka kematian ibu yang tadinya tahun 2021 di angka 117. Tapi di tahun 2022 alhamdulillah hanya 38 untuk kematian jauh ibunya. Ya turun ya. Kemudian KBPP-nya kalau di Jawa Barat itu targetnya kan 39% target KB pasca persalinan. Karawang hanya 10%. Nah, itu menjadi posisi di bawah 2 terbawah di Jawa Barat. Alhamdulillah setelah turunnya Perbub ini kami gerak cepat mensosialisasikan ke seluruh jajaran petugas KB kami untuk bagaimana pentingnya mengajak masyarakat di pasca kelahiran. Ini alhamdulillah kami sekarang sudah di posisi 40,6%. Ini artinya ada peningkatan yang sangat signifikan normal itu. Nah Bu, sebelum ke pertanyaan terakhir, sejauh ini ada nggak peningkatan upaya dinas untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter, atau mungkin yang di lapangan di desa? Sudah dilakukan itu? Sudah. Itu upaya-upaya itu setelah terbitnya Perbub kami terus-terusan mensosialisasikan itu. Kemudian kami juga dengan anggaran yang ada, walaupun di anggaran dana DAK fisik ada orientasi untuk petugas lapangan, kami gunakan juga untuk melatih mereka bagaimana cara mengajak masyarakat, khususnya ibu melahirkan harus melaksanakan KB di pasca persalinan. Ini alhamdulillah sudah kami kemudian ada 10 puskes yang sudah dilatih di rumah sakit umum. Yang pertama mungkin dibiayai oleh JPIGO, tapi kami alhamdulillah memohon ke Pak Ibu Bupati untuk dianggarkan juga melalui DPPKB untuk melatih bidan dan dokter tentang KB pasca persalinan. Ini alhamdulillah sudah kami lakukan, kemudian orientasi sudah kami lakukan, dan insya Allah ini akan kami lanjutkan karena baru 10 puskes nih yang kita latih. Belum semua Bu? Ini kan ada 50 puskes, insya Allah dengan ada anggaran yang ada, insya Allah kami akan terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk Kabupaten Karawang. Ibu Haja Sopiah, terakhir pesan Ibu dari Dinas KB, di DPPKB untuk masyarakat Karawang, supaya misalkan masyarakat yang mau KB ini harus gimana caranya, dan pesan Ibu lainnya. Baik, pesan saya dari DPPKB yang pertama untuk karena dinas kami juga ada mengajak remaja-remaja di Kabupaten Karawang, namanya PIK Remaja ya. Bahkan semua di 30 kecamatan kami sudah punya kelompok kegiatan PIK Remaja. Ini anak-anak kami, remaja-remaja kami di Kabupaten Karawang ini khusus melalui kelompok-kelompok PIK Remajanya mengajak remaja untuk tidak melakukan dan menjauhkan 3 hal yang sangat penting untuk dijauhkan oleh remaja, yaitu 1 pernikahan dini ya. Itu kalau tagline kami kan 21-25 keren, itu alhamdulillah sedikit-sedikit Karawang sudah meningkat ke arah situ. Jadi untuk wanita usia kawin itu 21 tahun dan untuk untuk laki-laki 25 tahun. Itu harus betul-betul bisa merencanakan perkawinan. Kalau tidak direncanakan perkawinan itu ya mungkin kedepannya tidak ini ya. Kemudian
jauhkan seks bebas. Nah ini penting bagi remaja karena dengan zaman gadget yang sudah tidak kita bendung lagi, anak-anak remaja bisa nonton apapun di gadget. Ya 3 hal itu, satu penundaan usia perkawinan, kemudian jauhi seks bebas, kemudian jauhi narkoba. Nah itu yang sangat penting bagi remaja. Karena kalau anak-anak remaja dari sekarang sudah menjauhi 3 hal itu yang sangat penting, insya Allah kedepannya mereka menjadi keluarga yang insya Allah jauh menjadi keluarga sejahtera lah, karena insya Allah tidak akan melahirkan anak-anak stunting. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Karawang, ayo sama-sama yang pasangan usia suburnya yang belum menggunakan alat kontrasepsi, datangi semua teman-teman PLKB kami. Kami ada kantor di 30 kecamatan. Kita bekerjasama dengan Puskesmas, pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kami layani semua calon akseptor apapun, kami siap layani dengan gratis, tidak dibayar apapun. Itu makanya semua mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karawang dengan program KB-nya insya Allah masyarakat Kabupaten bisa sejahtera. Tadi saya lupa nih, saya tuh tanyain lagi. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi Bu ya, Dinas DPPKB ini juga punya media sosial Bu ya, ada Instagram, TikTok, kemudian YouTube dan Facebook Bu ya. Jadi masyarakat bisa konsultasi ke sana. Iya, betul. Nah demikian perbincangan saya dengan Kepala DPPKB Kabupaten Karawang Ibu Haja Sophia, juga didampingi oleh Sekretaris Pak Imam Bahanan. Terima kasih Bu Haja, Pak Imam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.